Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang hasil telaah Jurnal Internasional Manajemen Pemasaran untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Pemasaran Lanjut yang diampu oleh Ibu Dr. Titis Sinta Dewi Magister Manajemen. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Joko Kurniawan, kemudian ada Didik Haryanto, Ahmad Zaki Az-Zuhairi, dan Fahma Diana Ahmada. Dan ini merupakan jurnal yang kami telaah, di mana yang melatar belakangi dilakukannya penelitian ini adalah bahwasanya belum ada penelitian empiris yang menguji kepuasan dengan kerangka kerja 4P atau 7P. Selanjutnya, judul jurnal tersebut adalah menggunakan 7P sebagai bauran pemasaran umum, survei eksplorasi akademisi pemasaran Inggris dan Eropa. Penulis jurnal adalah Muhammad Rafiq dan juga Pervaiska Ahmed, di mana variabel yang digunakan yaitu marketing mix 4P dan 7P. Jurnal ini diterbitkan pada tahun 1995, volume 13, halaman 4 sampai 15. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji kepuasan dengan kerangka kerja 4P atau 7P. Karena hal tersebut, maka diputuskan untuk melakukan survei untuk mengetahui kerangka-kerangka kerja mana yang digunakan akademisi pemasaran dan bagaimana serta mengapa mereka menggunakannya. lalu konsep dari bauran pemasaran sendiri. Yang pertama adalah konsep bauran pemasaran merupakan salah satu konsep inti teori dari pemasaran. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, versi populer dari konsep 4P yaitu produk, harga, promosi, dan juga tempat milik McCarthy tahun 1964 semakin diserang dengan hasil bahwa bauran pemasaran yang berbeda telah diajukan untuk konteks pemasaran yang berbeda pula. Sementara banyak modifikasi pada kerangka 4P telah diusulkan dan kritik yang paling banyak datang dari bidang pemasaran jasa. Sementara itu, Borden mengklaim sebagai orang pertama yang menggunakan istilah bauran pemasaran. Dalam hal itu, disarankan kepadanya oleh deskripsi Culliton tahun 1948 tentang seorang eksekutif bisnis sebagai pencampur bahan. Namun, Borden tidak secara formal mendefinisikan bauran pemasaran. Baginya, itu hanya terdiri dari elemen atau bahan penting yang membentuk program pemasaran. McCarthy menyempurnakan ini lebih lanjut dan mendefinisikan bauran pemasaran sebagai kombinasi dari semua faktor di perintah palungan pemasaran untuk memuaskan pasar sasaran. Pembahasan selanjutnya tentang metodologi dari penelitian ini. Adapun responden atau sasaran dari jurnal ini adalah delegasi dari konferensi kelompok pendidikan pemasaran Inggris yang diadakan di Salford pada tahun 1992 dan juga konferensi Akademi Pemasaran Eropa yang diadakan di Aarhus, Denmark pada bulan Mei 19. Pembahasan selanjutnya mengenai marketing mix 4P, di mana P yang pertama yaitu produk yang merupakan barang atau jasa yang dijual yang tentunya memiliki nilai guna dan dibutuhkan oleh konsumen. Pada jurnal ini ada beberapa item yang perlu diperhatikan tentang produk, yang diantaranya tradisional, kualitas, fitur dan pilihan, gaya, nama merek, pengemasan, lini produk, jaminan, tingkat layanan, dan layanan lainnya. Sedangkan untuk P yang kedua yaitu price, yang merupakan sejumlah biaya yang harus dibayarkan oleh konsumen untuk mendapatkan barang atau jasa yang dijual. Ada beberapa item yang perlu diperhatikan juga tentang price, yang diantaranya tingkat harga, diskon dan tunjangan, serta syarat pembayaran. Adapun P yang ketiga yaitu place, yang merupakan tempat atau lokasi proses jual beli.
ada beberapa item yang juga perlu diperhatikan tentang flash. Yang diantaranya distribusi saluran, distribusi cakupan, lokasi outlet, wilayah penjualan, tingkat persediaan, dan lokasi pengangkut serta operator. Adapun P yang keempat adalah promotion, yang merupakan kegiatan mengenalkan produk kepada konsumen sehingga konsumen merasa tertarik pada produk yang akan dijual. Ada beberapa item yang perlu diperhatikan juga tentang promotion, yang diantaranya periklanan, penjualan pribadi, promosi penjualan, dan publisitas. Adapun kelebihan dari marketing mix 4P ini yaitu sederhana, mudah dihafal, mudah dipahami, dan mampu beradaptasi dengan berbagai masalah. Sedangkan kelemahan dari marketing mix 4P ini yaitu terlalu sederhana, tidak cukup luas, kurangnya koneksi dan integrasi antar variabel sifat statis. Selanjutnya mengenai marketing mix 7P atau bauran pemasaran 7P, yang terdiri dari 4P yang sudah disebutkan di slide sebelumnya, yaitu product, price, place, dan promotion. Ditambah 3P lagi yang terdiri dari people, process, dan physical evidence. People di sini merupakan aspek orang, yang tentunya bukan hanya konsumen saja, namun seluruh sumber daya manusia yang terlibat, termasuk pekerja hingga tim bisnis. People merupakan aset utama dalam industri jasa, terlebih lagi pada bisnis yang membutuhkan sumber daya dengan performance yang tinggi, karena kebutuhan konsumen untuk berhadapan dengan karyawan berkinerja tinggi akan menyebabkan konsumen puas dan loyal. P selanjutnya adalah proses atau aktivitas bisnis. Merupakan gabungan dari keseluruhan aktivitas yang seluruh aktivitas tersebut berhubungan dengan produk yang dihasilkan yang kemudian disampaikan kepada konsumen. Mengingat bahwa penggerak perusahaan jasa adalah karyawannya itu sendiri, maka untuk menjamin mutu layanan, seluruh operasional perusahaan harus dijalankan sesuai dengan sistem dan prosedur yang terstandar oleh karyawan yang berkompeten, berkomitmen, dan loyal terhadap perusahaan tempatnya bekerja. P selanjutnya adalah physical evidence atau bukti fisik, yang merupakan semua perangkat yang digunakan sebagai pendukung berjalannya sebuah bisnis. Bukti fisik ini dapat dirasakan oleh indera manusia, baik secara penglihatan, perabaan, serta penciuman. Misalnya bangunan kantor, toko, kedai, dan semacamnya. Bauran pemasaran 7P ini memiliki kekuatan atau keunggulan, yaitu lebih komprehensif, lebih detail, lebih halus, dan perspektifnya lebih luas. 7P ini juga memiliki kelemahan, yaitu lebih rumit dan elemen tambahannya dapat dimasukkan ke dalam pengendalian 4P dengan tambahan dari 3 elemen baru. Hasil penelitian pada jurnal kali ini dapat disimpulkan terdapat 2 kesimpulan. Yang pertama mengenai ketidakpuasan dengan kerangka 4P. Jadi sebagian besar responden merasa bahwa konsep 4P ini dalam beberapa hal kurang memadai sebagai alat pedagogik. Apakah alat pedagogik itu? Pedagogik merupakan istilah yang merujuk bagaimana strategi pembelajaran atau gaya pembelajaran yang dilakukan oleh seorang guru atau akademisi. Hasilnya menunjukkan bahwa tingkat ketidakpuasan yang diungkapkan tampaknya tidak dipengaruhi oleh lama pengalaman mengajar pemasar atau status dari responden pemasar itu sendiri. Di sisi lain, disimpulkan bahwa dilakukan penerimaan terhadap kerangka 7P. Penelitian ini menduga bahwa ada banyak ketidakpuasan mengenai kerangka kerja 4P karena lebih sulit untuk menilai seberapa baik kerangka menurut Bohm dan Bittner yang diterima sebagai kerangka umum untuk pemasaran karena diketahui adanya penelitian yang telah dilakukan di bidang ini.
Jadi untuk mengukur penerimaan kerangka 7P, responden diminta untuk menilai relevansinya dari variabel campuran 7P untuk daftar situasi pemasaran. Hal ini memungkinkan untuk mengukur tidak hanya dari penerimaan kerangka dari 7P, tetapi juga dari beberapa variabel baru lainnya, yaitu people, proses, dan bukti fisik yang diterima. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan yang pertama adalah hasil yang disajikan di sini menunjukkan bahwa ada tingkat ketidakpuasan yang tinggi terhadap kerangka kerja 4P di kalangan akademisi Eropa. Kesimpulan kedua adalah kerangka 4P dianggap paling relevan untuk pemasaran pengantar dan pemasaran konsumen. Hasilnya juga menunjukkan bahwa kerangka kerja 7P telah mencapai tingkat penerimaan yang tinggi sebagai bauran pemasaran umum di antara sampel responden. Selanjutnya adalah pendapat kelompok. Pendapat kelompok kami yaitu kelompok 5. Pertama adalah bauran pemasaran 4P dan 7P sama-sama populer di Indonesia dan bauran tersebut lebih diminati di masing-masing bidang. Selanjutnya, bauran pemasaran 4P lebih populer di kalangan perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi barang. Sesuai dengan beberapa jurnal lain yang meneliti tentang bauran pemasaran 4P yang studi kasusnya sama-sama di perusahaan produksi bauran. Yang pertama itu adalah Susanti tahun 2017. Yang kedua adalah Novitriansyah dan Susi tahun 2017 dan Rahmadi tahun 2020. Selanjutnya tentang pendapat kelompok kami yaitu sedangkan bauran pemasaran 7P lebih populer di kalangan perusahaan yang bergerak di bidang jasa. Sesuai dengan beberapa jurnal lain yang meneliti tentang bauran pemasaran 7P yang studi kasusnya sama-sama di perusahaan jasa. Pertama adalah jurnal milik Farida tahun 2016. Terus yang kedua adalah NOR tahun 2016 dan Nugroho tahun 2019. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.